Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan senantiasa selalu menunggu kelanjutan daripada konten cerita wayang. Kita akan tetap meneruskan pengembaraan dari Batara Rama di dalam mencari Dewi Sinta. Di dalam episode yang sebelumnya, Hanoman dikejutkan dengan didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai anaknya, yaitu Trigangga. Di lain kesempatan pun Batara Rama kemudian diculik dan dibawa bersama Ranjang Jene milik Wibisana, dan mereka diculik oleh Kala Maryam yang langsung saja dikejar oleh Trigangga dan Hanoman. Dan dengan demikian Batara Rama dan Raden Laksmana pun berhasil diselamatkan. Dan peperangan akan kembali meletus antara pasukan Rahwana dan pasukan Batara Rama. Siapakah yang akan maju pada kesempatan kali ini dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Jom kita akan langsung saksikan sekarang. Cak. Scene akan kita mulai yaitu di sebuah wewengkon di negara Alangkadirja, yaitu yang bernama Panglebur Gangsa. Panglebur Gangsa adalah merupakan daerah kekuasaan dari Kumbakarna, sang adik Rahwana. Kumbakarna yang pada kesempatan kali itu sedang tertidur. Kumbakarna adalah sesosok raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang ada di negara Alengka. Kebiasaan dari Kumbakarna adalah tertidur dan makan, dan apabila dia sudah tertidur maka tidak akan ada yang bisa membangunkannya. Kumbakarna apabila sudah tertidur bisa sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan tanpa ada siapapun yang bisa membangunkannya. Dan bahkan dengan terjadinya peperangan yang sangat dahsyat berkecamuk di negara Alengka, Kumbakarna pun tidak tahu menahu tentang soal itu. Bahkan kematian daripada Paman Pati Prahasta dan Sarpakinaka tidak dia ketahui. Kemudian ketika ditemui oleh Indrajid adalah anak dari Rahwana yang disuruh oleh ayahnya untuk membangunkan Kumbakarna di Panglebur Gangsa. Indrajid kemudian datang ke tempat Kumbakarna dan mencoba membangunkannya. Namun setelah berkali-kali dicoba, Indrajid tetap tidak mampu membangunkan Kumbakarna yang tertidur sangat pulas. Tentu saja tidak seperti kebiasaan dari Kumbakarna yang dibangunkan. Kumbakarna harus bangun dengan sendirinya dan tidak pernah bisa dibangunkan oleh siapapun. Dengan berbagai macam cara Indrajid pun membangunkan Kumbakarna, namun tetap tidak bisa terbangun. Indrajid pun kesal dan melakukan sesuatu hal dengan mencabut bulu kaki dari Kumbakarna, dan dengan seketika Kumbakarna pun menjerit dan terbangun. Dengan dicabutnya bulu kaki dari Kumbakarna oleh Indrajid yang menyebabkan Kumbakarna terbangun dan marah. Kumbakarna yang merasa terganggu tidurnya kemudian mencari sumber dari apa yang ia rasakan, dan ternyata hal itu dilakukan oleh sang keponakan yaitu Indrajid. Kumbakarna sangat marah lalu kemudian mengejar Indrajid. Indrajid yang kemudian mengetahui bahwa pamannya sangat marah kepadanya kemudian berlari sekencang mungkin menuju keraton Alengka. Di keraton Alengka sendiri, Rahwana sedang menunggu kedatangan dari Indrajid yang disuruh untuk membangunkan Kumbakarna. Namun yang terjadi, Indrajid malah lari terbirit-birit menghampiri sang ayah dan kemudian menceritakan bahwa pamannya yaitu Kumbakarna sedang mengejar-ngejar dirinya. Rahwana pun tertawa dan mendengarkan cerita Indrajid, kemudian menyuruh Indrajid untuk bersembunyi. Tak lama berselang kemudian Kumbakarna datang ke hadapan Rahwana dan segera dicegah oleh Rahwana. Rahwana pun kemudian menanyakan apa yang terjadi dan kemudian Kumbakarna pun menceritakannya. Lalu kemudian Rahwana pun dengan tenang mengajak bicara Kumbakarna yang sedang baru saja terbangun.
Kumbakarna diceritakan bahwasanya sudah banyak hal yang terjadi di negara Alengka ini adalah peperangan yang sangat dahsyat antara Batara Rama dengan dirinya, yaitu Rahwana. Kumbakarna yang memang sudah bisa mengira bahwa akan terjadi peperangan, tidak ingin tahu menahu tentang peperangan itu, namun kemudian Kumbakarna pun disadarkan dengan ketika Rahwana menyebutkan bahwa Sarpakinaka serta Paman Patih Prahasta sudah meninggal alatan peperangan. Kumbakarna menjadi tertegun dengan mendengar apa yang dikatakan oleh Rahwana bahwasanya sanak saudara dan keluarganya betul-betul meninggal. Kemudian Kumbakarna pun kembali mengingat bahwasanya keraton pernah dibakar oleh Anoman Perbancana Suta dan membawa Wibisana. Mendengar Gunawan Wibisana yang masih hidup, Kumbakarna merasa sedikit agak lega dengan adanya adiknya yang masih hidup. Namun Wibisana lebih memihak kepada Batara Rama karena sempat diusir oleh Rahwana dan tidak diinginkan lagi di negara Alengka. Dan dengan segala sesuatu hal yang sudah terjadi, kemudian Kumbakarna yang baru saja terbangun menanyakan hal-hal alatan apa Batara Rama menyerang daripada negara Alengka. Kemudian Rahwana pun menjelaskan bahwasanya dia telah mengambil seorang wanita yang bernama Dewi Sinta, yaitu istri dari Batara Rama. Batara Rama menginginkan kembali Dewi Sinta dikembalikan kepada dirinya, dan dengan dikembalikannya Dewi Sinta tentu saja peperangan tidak akan terjadi. Namun Rahwana tetap saja mempertahankan Dewi Sinta. Kumbakarna yang mendengarkan hal itu tentu saja sangat marah kepada kakaknya dan murka tiada tara. Kumbakarna sebelumnya sudah mengingatkan bahwasanya setelah Anoman membakar keraton, hendak kembalikan Dewi Sinta kepada Batara Rama, maka peperangan ini tidak akan terjadi. Namun ternyata Rahwana tidak mau menyerahkan Dewi Sinta kepada Batara Rama, yang akhirnya kemudian peperangan pun berkecamuk dan matilah Patih Prahasta dan sang adik Sarpakinaka. Dan dengan semua kejadian itu, Kumbakarna malah menganggap kakaknya lah sendiri adalah musuh yang sesungguhnya. Kumbakarna memandang bahwasanya Rahwana lebih mementingkan egonya sendiri daripada keluarga dan negaranya. Tidak patut bagi seorang raja lebih mementingkan dirinya pribadi daripada kelangsungan hidup negaranya. Kemudian Kumbakarna diperintahkan untuk menyerang Batara Rama dan pasukannya. Namun bukannya menerima, Kumbakarna dengan tegas malah menolak. Dia tidak akan melawan dan pergi untuk berperang kemanapun, karena sejatinya musuh yang sesungguhnya ada di hadapannya, yaitu kakaknya sendiri. Lalu kemudian perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka berdua, dan kemudian Kumbakarna pun disadarkan. Rahwana kemudian melunak dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian itu, lalu memberikan sebuah solusi kepada Kumbakarna. Biarlah Kumbakarna tidak mau membela dirinya sebagai raja dan kakak, tapi tolonglah membela negara yang sudah dirusak oleh para pasukan Wanara. Kemudian Kumbakarna pun tersadar bahwa dirinya adalah seorang prajurit dari negara Alengka dan harus mengabdikan dirinya kepada negara Alengka. Lalu Kumbakarna pun memutuskan untuk berangkat ke medan perang. Namun berangkatnya Kumbakarna dan pasukannya ke medan perang bukan untuk membela sang kakak, bukan untuk membela keserakahan dari sang Rahwana, namun demi untuk membela negaranya yang dirusak oleh para pasukan Wanara. Namun sebelum itu Rahwana pun kemudian menawarkan sesajian apa yang telah dia sediakan untuk Kumbakarna. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan oleh Kumbakarna, kemudian dia pun berniat untuk langsung pergi menemui Wibisana. Perginya Kumbakarna ke medan tempur adalah untuk membela negara dan bangsa dan untuk memastikan bahwa Gunawan Wibisana benar-benar masih hidup.
Dengan adanya Wibisana yang masih hidup dan berada di pihak Batara Rama dengan senang diterima oleh Kumbakarna, dan Kumbakarna sangat merasa bahagia dengan keadaan itu, bahwasanya Wibisana tidak terlibat dengan sang kakak yaitu Rahwana. Dan kemudian Kumbakarna pun pergi menuju medan pertempuran demi menjemput pasukan Wanara. Sementara di Pasanggerahan Batara Rama, Wibisana yang melihat dari gambar lopian bahwasanya yang maju ke medan pertempuran adalah kakaknya yaitu Arya Kumbakarna. Lalu kemudian Batara Rama pun memerintahkan pasukan Wanara agar dipimpin langsung oleh sang raja yaitu Prabu Sugriwa. Tentu saja dengan didukung oleh para senopati-senopati agung, Hanoman dan Anggada, Anila, Anala dan sebagainya. Kemudian pasukan besar pun bertemu antara pasukan Batara Rama yang dipimpin oleh Prabu Sugriwa dengan pasukan dari Kumbakarna yaitu dari Panglebur Gangsa yang dipimpin langsung oleh Patih Kumbayaksa. Dan pasukan itu pun akan mulai bertempur dan saling berhadapan. Nampaknya terlalu panjang apabila cerita dari pertempuran Kumbakarna ini disatukan di dalam satu video, dan cerita ini akan tetap berlanjut yaitu kepada part yang kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan selalu memberikan dukungan kepada channel ini. Jangan lupa saksikan pada video yang selanjutnya yaitu pertempuran Kumbakarna. Kita akan menutup video pada kesempatan kali ini dengan berhadapannya pasukan Batara Rama dengan pasukan dari Kumbakarna. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan selalu saksikan channel ini. Kita tutup cerita kali ini dengan tutup Lawang Sigotaka.